Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, kembali lagi kita berjumpa di sini bersama saya Muhammad Aswar dan bersama saya narasumber Ahmad Irfan Fauzi SHUM yang kita akan gali pengalaman beliau selama masa kuliah. Teman-teman jangan lupa untuk selalu tetap subscribe, like, dan share video ini agar teman-teman semua bisa mendapatkan video bermanfaat lainnya. Dan langsung saja kita bahas mengenai pengalaman kuliah yang dialami oleh narasumber kita pada kesempatan ini. Tanpa tunggu berlama-lama, kita langsung tanya kepada beliau saja. Oke, terlebih dahulu kita sapa dulu ya, terlebih dahulu pemateri kita, narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat sekarang ini. Semoga aja selalu sehat. Alhamdulillah, amin. Oke, jadi beliau ini adalah mahasiswa lulusan UIN Malang yang asalnya dari Cianjur ya? Ya, Cianjur. Cianjur itu Jawa Barat ya? Iya, jadi beliau ini mahasiswa rantau yang kuliah di UIN Malang di Malang, Jawa Timur. Asalnya dari Cianjur, Jawa Barat. Oke. Ini jurusannya adalah jurusan Bahasa dan Sastra Arab ya? Iya, betul. Oke, langsung saja kita tanya-tanya nih. Mau tanya tentang profil jurusan Bahasa dan Sastra Arab di UIN Malang itu seperti apa sih? Profil jurusannya? Jurusan Bahasa dan Sastra Arab sih sebetulnya ini jurusan lebih kepada umum, nggak kayak pendidikan. Di Bahasa dan Sastra Arab ini prospek kedepannya itu banyak dan kajian keilmuannya juga lebih luas dibandingkan dengan pendidikan. Bukan melebihkan antara pendidikan dan sastra, cuman ini pada kenyataannya memang di jurusan sastra Arab ini lebih dalam lagi mengkaji tentang keilmuan bahasa dan sastra Arab ini. Dan di bahasa dan sastra Arab ini juga terbagi ketiga profesi, alih profesi. Jadi ketika memilih bahasa dan sastra Arab, nanti kita akan disuruh memilih untuk ahli profesi, misalnya diantaranya yaitu pariwisata atau biro haji dan umroh, terus pengajaran yang kedua, yang ketiga itu penerjemah. Jadi di Bahasa dan Sastra UIN Malang ini ada 3 konsentrasi, yaitu pengajaran, penerjemahan, dan pariwisata pemandu gitu seperti itu. Oh, jadi tugasnya di pariwisata itu memandu wisatawan seperti itu ya? Nggak hanya memandu. Jadi di Bahasa dan Sastra Arab UIN Malang ini selain kita terjun di pemandu dan juga terjun di dunia haji dan umroh gitu. Tugasnya apa di situ? Ya di tugasnya di haji dan umroh ya mungkin nanti kita memandu ya jamaah bisa jadi seperti itu, dan juga bahkan kalau kesempatannya besar itu di jurusan Bahasa dan Sastra Arab bisa jadi duta besar luar negeri seperti itu. Wah, menarik sekali ya. Oke, baik. Selanjutnya nih, tadi kan sudah dijelaskan mengenai profil lulusan dan prospek jurusan Bahasa dan Sastra Arab ke depannya itu seperti apa, tadi sudah dijelaskan. Kemudian selanjutnya nih langsung mengarah ke pengalaman kuliahnya. Kira-kira situasi pembelajaran selama proses perkuliahan khusus untuk jurusan Bahasa dan Sastra Arab itu seperti apa sih? Mungkin teman-teman yang di luar sana pengen tahu mungkin yang mau mengambil jurusan Bahasa dan Sastra Arab ini. Baik, mengenai selama perkuliahan di jurusan Bahasa dan Sastra Arab, sebetulnya kita itu pada awalnya pada semester 1 itu kita diadakan placement test, yaitu tes untuk masuk kelas. Jadi biar nanti nggak sekelas itu sama orang-orang yang bisa.
Misal pas awal-awal itu kita disatukan dengan orang-orang yang memang dari dasar gitu. Misal ada angkatan saya ada 4 kelas, A, B, C, dan D. Nah, kelas yang paling tinggi itu kelas A, yang memang itu mereka udah bisa bahasa Arab, udah bisa ngomong bahasa Arab secara lancar gitu. Nah, jadi di bahasa Arab jangan khawatir ketika kita nggak bisa, itu bisa menyesuaikan. Dan juga pas mulai semester 1 sampai 2 itu materi-materi dasar, yaitu untuk pengembangan kita di dalam berbahasa Arab seperti itu. Untuk dunia belajar mengajarnya seperti itu di jurusan bahasa Indonesia Arab. Cuman nanti ketika udah semester 5 ke atas itu baru menyinggung ke ranah dunia sastranya, yang benar-benar sastra. Bahasa Arab itu misalkan ada di sastra Arab itu ada namanya psikologi sastra, terus sosiologi sastra, dan lain-lain. Nanti lebih jelas lagi seperti itu. Jadi di dunia sastra itu nggak hanya sastra aja, tapi ada beberapa aspek lain seperti itu. Itu dipelajari ketika udah semester 5 ke atas. Oke, baik. Tadi saya lupa pertanyaan yang di awal nih. Kan Mas ini kan berasal dari Cianjur ya. Cianjur, terus memilih kuliah di UIN Malang. Itu ceritanya kenapa mau memilih UIN Malang? Untuk cerita ini sebetulnya ya agak sedikit panjang juga, cuman ini singkat aja. Mengenai kenapa kok saya bisa kuliah di UIN Malang, kok memilih UIN Malang. Padahal ya, saya dulu itu keterima di 3 universitas. Ya itu semua universitas Islam sih, Islam negeri. Ya pertama keterima di UIN Malang, kedua keterima di UIN Jakarta, dan ketiga keterima di UIN Bandung. Nah di UIN Bandung ini saya jurusan ilmu hukum, dan UIN Jakarta ya sama saya kayak di Malang, jurusan bahasa dan sastra Arab. Lalu mengapa saya mengambil di Malang, nggak di Jakarta atau Bandung? Karena ya pertama saya memang pengen keluar dari zona nyaman, yaitu pengen merasakan budaya. Nggak ada siapa-siapa di tanah perantauan, keluarga nggak ada, teman nggak ada, ya intinya nggak ada yang dikenal. Jadi mulai dari nol, saya mengenal teman-teman, saya mengenal orang-orang yang misal dari Jawa Barat, sedaerah seperti itu. Itu memang di Malang saya nggak ada siapa-siapa, ya intinya ingin mandiri. Dan selain itu juga, yang kedua, faktor kedua, saya mengambil Malang karena saya musyawarah dulu kepada orang tua dan guru-guru ya di pondok kelas itu. Ya kebanyakan guru-guru itu menyarankan di Malang karena di Bandung sama Jakarta itu banyak hal-hal yang kurang mengenakan seperti dalam hal entah apa yang mungkin aliran-aliran atau madhab-madhab dan lain-lain itu kan identik di Jawa Barat sama Jakarta itu banyak seperti itu. Ya akhirnya guru saya di pondok yang menyarankan di Malang karena di Malang istilahnya pergaulan ini masih terjaga dibandingkan Bandung sama Jakarta. Ya saya nggak cuma langsung milih Malang karena ya selain itu ya saya musyawarahkan dulu kepada guru dan orang tua. Itu sih yang paling penting itu, karena ya ridho orang tua kan akan melancarkan kita dimanapun kita berada. Luar biasa ya. Kalau Anda sendiri merasakan kehidupan di Malang tuh bagaimana sih? Apakah mungkin makanannya murah-murah atau bahagia atau senang lah tinggal di Malang di mana? Tinggal di Malang selama sejauh ini ya saya merasakan cukup senang juga dan juga bersyukur gitu, karena ya memang biaya hidup di Malang sih nggak terlalu mahal, bahkan bisa 2 kali lipat dibandingkan di Bandung dan di Jakarta. Ya begitulah, dan suasana lingkungannya juga lebih ramah dibandingkan di Bandung dan di Jakarta seperti itu. Bandung ya udah pada istilahnya masing-masing gitu, antara sosialnya itu ya kurang lah menurut saya sebenarnya. Oke. Dengar-dengar Mas ini pernah dapat beasiswa ya, kayak semacam beasiswa bidik misi gitu.
Ya, alhamdulillah dapat beasiswa seperti itu. Beasiswa Eh, apa itu? Ya, beasiswa bidik misi dan juga sempat pernah dapat beasiswa apa ini PPA, pengembangan prestasi akademik. Jadi sebetulnya sih bidik misi ini eh, saya melampirkan beberapa tulisan saya sih, mungkin karena itu juga, karena kan di syarat bidik misi itu ada apa namanya syarat tambahan, yaitu mengenai tulisan yang udah dipublish, dan saya melampirkan itu ya, kemudian ya mungkin wasilahnya dengan itu ya saya dapat beasiswa bidik misi dan prestasi pengembangan prestasi akademik. Baik. Kalau suka dan duka selama kuliah di Malang itu apa? Kira-kira pernah mengalami suka dan duka apa kira-kira? Ya, suka dan dukanya ya ketika apa ya? Ya ketika intinya ketika gak punya duit itu aja sih. Ketika gak punya duit ya suka dan suka. Ya apalagi kan perjuangan saya ke sini sebetulnya memaksakan untuk kuliah di Malang itu. Memaksakan untuk kuliah di Malang. Sebetulnya ya dari kondisi ekonomi orang tua ya kurang lah waktu berangkat ke sini memaksakan gitu ya. Akhirnya saya itu untuk meminta ke orang tua ya agak enak juga, dan beberapa apa hingga akhirnya semester kemarin saya akhirnya memutuskan untuk membuka jasa, yaitu jasa translate, dan setelah itu saya memutuskan untuk bekerja jadi penulis di sebuah perusahaan, yaitu Desa Marketing seperti itu, yaitu untuk membantu kelangsungan hidup saya juga sih gitu. Ya suka dukanya ya gak pernah duit, dan juga kalau misal kadang pernah sakit juga. Nah itu kan kalau jauh dari orang tua, jauh dari saudara dan orang terdekat itu ya gimana gitu kan. Seperti itu sih suka dukanya ketika sakit dan ketika gak ada duit lah. Oke, baik. Saya dengar-dengar juga nih, Mas Irfan ini baru-baru lulus ya? Ya, alhamdulillah baru lulus minggu kemarin kalau nggak salah. Itu ceritanya gimana sih perasaannya bisa lulus apalagi sekarang kan dalam keadaan masih pandemi COVID-19 ya, gimana mahasiswa itu dipaksakan untuk melaksanakan aktivitas di rumah atau kegiatan perkuliahan dilakukan secara daring atau dalam jaringan, bahkan skripsinya mungkin waktu sidang skripsi itu dilaksanakan secara online ya. Itu gimana perasaannya? Ya, perasaannya sih ketika lulus ya pastinya bahagialah, karena ya gak bayar UKT nantinya. Nanti nyumbang UKT kan. Nah selain itu juga selama daring sih banyak sih skripsian selama daring itu ada enaknya dan ada gak enaknya juga. Yang gak enaknya aja lah, gak enaknya dulu. Yang gak enaknya karena ya bimbingannya itu ya agak sulit juga untuk biasanya kan kalau bedanya sama langsung itu feedbacknya itu langsung. Ketika online itu nunggu beberapa minggu, kadang 2 minggu, bahkan ada yang temanku itu bahkan ada yang sebulan, itu yang lebih gak enak lagi itu. Nah saya menginisiatif sendiri daripada daring itu kan nunggu lama untuk koreksinya. Nah saya itu inisiatif untuk datang langsung ke rumahnya biar cepat selesai gitu kan. Kalau nggak gitu ya kurang maksimal sebetulnya. Dan juga enaknya di daring ini enaknya jadi nggak keluar banyak untuk ngeprint, nggak keluar banyak untuk nanti kan revisi dan lain-lain, pasti mengeluarkan duit banyak untuk revisi-revisian. Itu sih yang lebih enaknya, dan juga untuk pendaftaran juga lebih memudahkan, karena misal memudahkannya sinar proposal itu yang belum
diluluskan, disuruh lanjut ke skripsi. Terus sidangnya juga nggak terlalu lama untuk di daring ini. Jadi itu mungkin enaknya gitu, dosen itu nggak terlalu banyak banyak nanya mengenai skripsi kita. Mungkin itu sih yang lebih enaknya di daring itu. Oke, sekarang udah lulus, udah lega ya? Udah nggak banyak pikiran lagi? Ya udah lulus, alhamdulillah lega. Tepat tanggal 15 Juni kemarin lulus dan bebas UKT sekarang. Sebetulnya skripsi saya tuh selesainya itu bulan lalu, 15 Mei. Cuman ya ujiannya ya 15 Juni, tunggu sebulan. Ya itu. Oke, baik. Selamat ya atas gelar barunya. Eskum. Terima kasih. Eskum itu sarjana humaniora ya? Bukan sarjana humaniora loh. Apa ini? Kurang tahu saya masalah gitu. Sarjana humas. Loh, sarjana humas. Enggak. Bener sarjana humaniora. Cuman ya itu plesetan saya aja karena saya di kampus setiap kali kepanitiaan, setiap kali event di kampus itu selalu kebagian jadi CO humas. Makanya aku membeli gelar sendiri sarjana humas. Keren beneran sarjana humas. Kan sarjana humaniora. Iya. Kalau yang cutting dulu itu sarjana sastra. Yang dulu. Sekarang berubah jadi sarjana humaniora. Disingkat apa itu? Apa? Ya SS sarjana sastra dulu yang dulu. Ya SS kalau dulu. Yang sekarang sarjana humaniora. Oke, baik. Terakhir nih, mungkin Mas Irfan bisa memberikan pesan-pesan kepada calon mahasiswa baru yang sebentar lagi nih mau mengikuti perkuliahan. Apalagi kan di semester pertama mereka masuk dengan ya harus terima dengan mengikuti perkuliahan dalam jaringan atau daring. Karena berdasarkan kebijakan Kemendikbud kemarin, semua zona itu harus melaksanakan pembelajaran itu dalam jaringan. Mungkin Mas Irfan bisa memberikan pesan-pesan ataupun motivasi kepada calon mahasiswa baru ataupun mahasiswa baru yang saat ini masih menempuh studinya. Dari saya ya ketika para mahasiswa baru itu mengambil jurusan, itu ketika semester berikutnya jangan sampai nanti berpikiran saya salah jurusan. Jangan sampai, gimana biar gak seperti itu ya, tekuni dari sekarang, tekuni dari awal, giat memahami jurusan kalian itu seperti apa. Intinya kalian itu udah masuk situ bukan karena jurusan, bukan karena salah jurusan, tapi kalian sendiri yang memilih. Jadi ketika kalian udah terjun, ya udah jalani, ya udah jangan pernah berhenti mencoba, jangan pernah putus asa, ya cobalah terus. Misal 7 kali gak berhasil, maka 10 kali harus mencoba, seperti itu. Dan juga ketika kalian masuk dunia perkuliahan, ya mungkin sekarang daring, mungkin kedepannya itu nanti secara biasa, nanti jangan sampai terlalu banyak mengikuti organisasi sehingga kalian itu bingung. Bingungnya itu saya cocok di mana, saya pas di mana gitu dalam organisasi. Ya ketika kamu milih A atau B, ya udah tekuni aja A, B itu, organisasi A atau B itu. Sehingga nanti kalian di situ akan tercetak sendiri karakter kalian, tercetak sendiri jati diri kalian di organisasi itu, seperti itu. Ya mungkin kuliahnya pokoknya giat dalam jurusan kalian. Jangan sampai kalian itu merasa kedepannya itu ketika semester 5 ke atas biasanya merasa salah jurusan. Jangan sampai itu terucap di mulut kalian, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih buat Mas Irfan Fauzi atas waktunya.
Semoga bisa memotivasi banyak orang melalui apa yang telah disampaikan pada hari ini. Terima kasih kembali atas waktunya. Mohon maaf mengganggu ya. Nggak apa-apa, santai Setelah aja. ini kita akan upload di YouTube biar teman-teman yang lain bisa menyaksikan. Ya, Oke, makasih ya. Tutup aja. Ya, sama-sama. Dengan doa kafaratul majelis. Anggaplah kita dalam majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.